Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk membekali hidup kita dengan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku berdiam diri memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 17 September 2021, tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita punya rencana, punya rancangan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin anak-anak bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi tidak pernah belajar. Tidak mungkin seorang anak ingin menjadi penerbang atau pilot, tapi tidak pernah belajar dan berlatih. Semua harus ada persiapan, semua harus ada rancangan di dalam kehidupan kita untuk meraih masa depan, untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sangat menarik. Bagaimana rancangan-rancangan kita itu jauh di bawah oleh rancangan-rancangan Allah. Kita boleh berencana, tetapi rancangan Allah lah yang menentukan. Apa yang mau dimaksud dalam perikop kita hari ini? Kalau begitu, tidak ada gunanya dong kita buat satu perencanaan di dalam setiap pekerjaan atau di setiap harapan-harapan kita. Oh, tentu tidak. Bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam perikop kita pada hari ini. Tetapi perikop kita pada hari ini, di dalam setiap perencanaan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, kita harus menghadirkan Tuhan ikut serta di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita menghadirkan Tuhan bekerja melalui tangan kita, melalui pikiran kita, di dalam setiap aktivitas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam meraih cita-cita, harapan-harapan tidak cukup oleh kekuatan dan kemampuan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk bekerja, menyempurnakan segala persiapan kita. Saya punya satu cerita ilustrasi seorang ibu yang tinggal di daerah pedesaan yang pekerjaannya membuat tempe
dan dia mendapatkan hasil dari tempe ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Satu hari si ibu akan berjualan karena dia tidak akan bisa makan esok hari kalau dia tidak berjualan pada hari ini. Tentu hidupnya digantungkan pada penjualan tempenya. Tapi ibu ini adalah seorang ibu yang taat dan ibu yang tekun berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mau berangkat, dia memeriksa olahan tempe yang sudah dia persiapkan. Dia membuka bungkus salah satu yang sudah dia siapkan, tapi ternyata apa yang terjadi? Tempenya belum matang, tempenya belum masak. Artinya kacang kedelai menjadi bahan tempe itu belum menjadi tempe. Dia kecewa, dia sangat bersedih. Kalau tempe ini tidak jadi, maka dia tidak akan bisa berdagang. Lalu ketika dia tidak berdagang, dia tidak akan dapat rezeki dan dia tidak bisa makan. Tetapi ketika dia mengingat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku, ubahlah kacang-kacangku ini menjadi tempe. Di dalam iman dia yakin Allah sanggup melakukan di luar dari jangkauannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia membuka sedikit bungkus tempe itu, dia melihat kacang kedelainya masih tetap kacang kedelai. Tempenya belum jadi. Lalu dia berpikir, atau jangan-jangan doaku kurang kencang. Tuhan tidak mendengar doaku. Lalu dia sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Ketika tempe ini tidak jadi, aku tidak akan bisa berdagang. Ketika aku tidak bisa berdagang, maka aku tidak dapat rezeki dan aku tidak bisa makan. Tolonglah Tuhan. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di luar dari jangkauanku, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Di dalam iman dia mengatakan itu. Setelah tunggu beberapa saat, lalu dia lihat kembali apa yang terjadi Bapak Ibu. Ternyata tempenya masih belum jadi. Di dalam hati yang kecewa, dia merasa, Tuhan ini kenapa tidak kasihan sama aku? Tuhan kenapa tidak mendengar doaku? Tetapi dia tidak putus harapan. Dia masih berusaha. Di dalam imannya dia yakin Tuhan pasti mengubah tempe ini. Okelah, aku akan berangkat ke pasar. Nanti di perjalanan Tuhan pasti mengubah kacang-kacangku ini akan menjadi tempe. Dengan membawa semua bekalan-bekalan bakal tempe ini ke pasar, di perjalanan dia terus berdoa, Tuhan kasihani aku. Tuhan tolong aku, tolong ubah kacang-kacangku ini agar menjadi tempe. Setiba di pasar, dia pencet-pencet lagi. Dia merasakan Tuhan pasti sudah melakukan sesuatu yang di luar dari jangkauannya. Dia tahu Tuhan akan membuat suatu mukjizat di dalam pekerjaannya. Lalu dia lihat, dia buka lagi. Ternyata apa yang terjadi? Kacangnya belum menjadi tempe. Dia mulai kecewa. Dia mulai putus asa. Sementara hari sudah semakin siang dan sudah semakin beranjak, turun semakin matahari semakin turun, dia mulai merasa pesimis. Oh Tuhan, apakah aku tidak dapat rezeki hari ini? Tuhan, betapa teganya Engkau. Dia mulai meratapi diri sambil melihat teman-teman sesama pedagang tempe sudah mulai habis dagangannya. Mereka sudah dengan senyum yang bersinar di wajahnya, sementara si ibu ini dengan sangat kecewa. Ketika hari semakin senja, semakin sore ketika hari semakin sore, si ibu semakin dalam di dalam kekecewaan. Sambil mempersiapkan barang dagangan ini untuk dibungkus kembali, dibawa pulang, dia sangat berputus asa. Ketika dia berbalik badan, tiba-tiba seorang perempuan menegur ibu ini. Ibu tunggu dulu. Saya sudah capek dari tadi berkeliling mencari tempe yang belum jadi. Apakah ibu punya tempe yang belum jadi? Kata si pembeli, perempuan yang datang ini. Lalu seketika perempuan tua tadi terkejut. Dan dia berdoa, Tuhan jangan jadikan tempe ini. Aku mau tempeku belum matang. Dia tetap menjadi kedelai. Katanya gitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia membuka daun bungkusan bakal tempe ini? Apa yang terjadi? Tempe juga belum terjadi. Lalu si ibu ini dengan hati yang penuh sukacita, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Lalu si ibu ini menjual semua tempenya. Tapi sebelum si pembeli pergi, dia bertanya, Ibu kenapa kamu membeli tempe? Berpuluh tahun saya menjual tempe, belum pernah ada orang yang mencari tempe yang belum jadi.
Lalu si ibu ini berkata, begini ibu, saya punya anak tinggal di Inggris, dia mau makan tempe dari Indonesia yang dari desa. Lalu kalau saya beli tempe yang sudah jadi, pastilah ketika sampai nanti di sana itu tidak akan enak lagi. Maka saya harus membeli tempe yang belum jadi. Lalu dia membeli semua tempe si ibu ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap rancangan kita pasti baik ketika kita di dalam Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan sudah mempersiapkan satu rancangan yang jauh lebih baik dan lebih besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kecewa ketika doamu belum jawab. Jangan pernah kecewa ketika rancanganmu belum terjadi. Sabarlah di dalam doa, tekunlah meminta kepada Tuhan, dan lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Hati kita, hati manusia memikir-mikirkan jalan yang harus kita kerjakan, memikir-mikirkan cita-cita dan harapan-harapan kita. Tetapi lihatlah bagaimana Allah menentukan arah kita dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Sebesar apapun harapan-harapan kami, sebesar apapun cita-cita kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati kami, biarlah di dalam Tuhan segala jalan kami menjadi jalan yang baik, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.